Apakah sudah bisa melihat? Apakah sudah bisa melihat screen saya, Mbak Ellen? Kak, join Zoom sini. Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, baik. Oke, saya diberi waktu sekitar 20 menit. Semoga pas waktu 20 menit, gitu ya. Penjajah dan korban itu adalah aku. Nah, ya, ini di layar Anda ada gambar. Kira-kira ini isu sedang apa nih? Dengan siapa nih? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada salah satu ini. Ya, ini gambar isu sedang panjo ya dengan iblis ini. Wah, menang mana nih kira-kira? Menang Yesus ya tentu ya. Oke, baik. Ada dua pertanyaan awal yang mungkin perlu bisa kita renungkan. Apa yang menjadi penyebab munculnya penjajahan? Dan yang kedua, mengapa bangsa Belanda bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama? Ini pertanyaan umum dulu, pertanyaan awal. Mungkin ada yang bisa menjawab lewat chat ataupun mungkin juga lewat suara. Yang pertama dulu, apa yang menjadi penyebab munculnya penjajahan? Kok bisa ya? Ada bangsa A menjajah bangsa B, bangsa C menjajah bangsa D. Itu kenapa bisa terjadi itu? Apa yang sebenarnya dicari? Oh, oke, ada yang menjawab ini. Karena kekuasaan. Ya, karena glory. Wah, oke ini. Ya. Ya, karena gold, karena emas gitu kan. Karena kejayaan gitu kan. Dan juga karena kekuasaan. Oke, mungkin kekuasaan ya. Merasa lebih kuat, terus karena berdagang, oke, karena semua butuh uang Pak, guys, oke, rempah-rempah banyak, wah, oke, oke, ya, jadi memang betul apa yang Anda katakan betul semua, oke, ini saya pertanyaan awal dulu ya. Yang kedua, mengapa bangsa Belanda bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, sekitar 350 tahun, kira-kira kenapa? Kenapa bisa sampai bertahan lama 350 tahun dan seakan-akan diam gitu kan? Bagaimana pergerakannya ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Kok sampai 350 tahun? Kira-kira politik yang digunakan oleh negara Belanda apa di Indonesia itu? Ayo, ada kalau mungkin pelajaran sejarah tahu apa? Politik apa yang digunakan oleh Belanda? Oke, politik adu domba, divide et impera. Ya. Ini yang menurut beberapa sumber gitu kan, yang saya lihat bahwa inilah yang menjadikan Belanda sangat lama menjajah Indonesia. Politik adu domba. Dengan mengadu domba, kenapa? Mereka ribut sendiri. Mereka tidak pernah rukun. Orang tidak pernah rukun itu bisa dijatuhkan. Yang kedua, kerajaan yang mendukung Belanda itu bisa jadi kaki tangannya. Dan ini bagi seorang penjajah, wah luar biasa nih. Ya, menancapkan kekuasaannya di salah satu kerajaan. Nah, ini gampang, diberi apa udah nih, kamu mau apa nih? Nah, gitu. Ya, jadi ini terkait dengan apa namanya penjajahan, gitu ya. Oke, ya kita lanjut. Ya, ada dua jenis penjajahan. Ini kalau mungkin berdasarkan ilmu, anu ya, apa namanya, pasca kolonial. Jadi penjajahan gaya kasar atau penjajahan gaya bandit
Ini menggunakan fisik ini, menggunakan kekerasan fisik ini, yang sebelah kiri ini. Yang kedua adalah penjajahan gaya halus. Yang dijajah apa? Menggunakan otak, menggunakan budaya, bukan fisik. Nah, ini ada dua jenis penjajahan. Jadi tidak hanya sekedar fisik, tapi juga menjajah otak dan juga menjajah budaya. Ya, menggunakan otaknya dan menggunakan budayanya. Ya. Kira-kira kalau kita lihat di Indonesia, ya, agaknya budaya Nusantara seringkali juga dijajah oleh budaya lain. Entah itu budaya Barat, bahkan juga yang sekarang adalah budaya Timur Tengah, yang juga menguasai, yang seakan-akan kalau yang Timur Tengah itu baik gitu kan, budaya Nusantara itu tidak baik. Nah, ini sebenarnya penjajahan gaya halus. Kalau kita lihat lagi slide seterusnya, ya baik. Ini si penjajah dan si jajah. Anda mungkin tahu ya, ini gambar Tom and Jerry. Kalau menurut kalian, gitu, ini yang merupakan penjajah siapa dan si terjajah siapa nih? Tom atau Jerry-nya ini? Ini kalian sudah tahu semua nih. Ini siapa nih yang itu? Ya. Jadi kalau kita lihat kartun ini ya, kartun Tom and Jerry ini kan luar biasa nih ya. Jadi oyak-oyakan, ya, ini doyak oleh kucing ya, itu doyak oleh dan kadang-kadang malah ini yang kalah juga ini, yang kucingnya ini, itu kan. Kalau udah sering kali ngejar terus tapi dia kalah sendiri. Gitu. Ya. Inilah dinamika si penjajah dan si terjajah. Gitu. Kalau kita bisa melihat. Ya. Ya, tadi seperti yang diungkapkan oleh Mas Sote, MC-nya, betul. Penjajah itu selalu mencari keuntungan dari yang terjajah. Gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kalau demikian, pertanyaannya apakah mungkin seseorang menjadi penjajah sekaligus korban? Ini terkait dengan tema kita. Mungkin tidak. Ya. Kira-kira gimana kalau menurut Anda semua? Bisa Anda tulis di chat gitu kan. Kira-kira menurut Anda, gitu kan, mungkinkah seorang menjadi penjajah sekaligus korban? Ada yang ingin memberi pendapat? Mungkin. Oke. Mungkin juga. Ada yang bilang oh tidak bisa. Karena apa namanya? Karena kan yang namanya menjadi itu saling mencari untung kan. Oke, ini hampir semua menjawab mungkin gitu kan. Ya, dalam kalau saya lihat memang mungkin gitu kan. Mungkin, tetapi dalam kasus yang lain. Tapi ketika dalam kasus yang sama bisa saja saya dijajah tapi juga kemudian saya jadi menjajah juga. Ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ini kalau kita bisa melihat kita hanya korban, ya. bukan penjajah. Kita hanya korban bagi diri saya sendiri. Ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita coba lihat lagi. Bentar. Ya, ini menjadi penjajah perasaan atau korban perasaan atau dua-duanya. Bisakah berperan ganda? Ini terkait dengan perasaan. Ya. Jadi penjajah perasaan atau korban perasaan. Siapa yang menjadi penjajah perasaan? Siapa yang menjadi korban perasaan? Gitu kan. Seringkali kita menjadi penjajah perasaan. Gitu kan. Yang jelas siapa ya? Perasaan dirinya sendiri. Gitu kan. Gitu kan. Dan juga korban perasaan atau dua-duanya. Ya, saya lanjut aja coba. Ya, ini ada perasaan ya. Saya akan lebih khusus menyoroti perasaan terkait dengan ini ya, bukan perasaan cinta. Ya, jadi wah jangan pikir wah ini saya ingin bicara tentang cinta nih, penjajah, jadi penjajah perasaan cinta.
atau korban rasa cinta. Ya, saya ingin fokus ke ini, perasaan ya, dirinya banyak kekurangan. Setelah itu dia melihat orang lain lebih baik, dan dia kemudian merasa tidak layak, dan akhirnya merasa tidak berguna. Ya, ya kalau kita menggunakan zona kuning, zona merah, gitu kan. Kamu di luar. Ya. Tunggu. Kalau kita melihat, ya, seringkali kita memiliki perasaan bahwa diri kita banyak kekurangan. Ini kita sudah berada di zona kuning. Ya. Kemudian kalau kita sudah merasa diri kita itu banyak kekurangan, ya bisa saja terjadi melihat orang lain lebih banyak. Ini sudah masuk zona merah ini. Ketika kita melihat diri orang lebih baik, naik lagi, merasa tidak layak. Ini sangat merah. Dan pada akhirnya apa? Ini zona hitam, merasa tidak berguna. Ya kalau udah demikian, tamat, gitu kan? Karena apa? Saya tidak berguna kok, ya udah, gitu kan? Ya. Jadi kalau saya bisa melihat memang dalam hal ini, memang ini lebih menjadi korban bukan penjajah. Ya, penjajah kita adalah kuasa kegelapan. Itu penjajah kita kuasa kegelapan. Jadi dalam hal ini kita lebih menjadi korban bukan penjajah, karena penjajah kita adalah kuasa kegelapan. Ini yang harus dipahami. Ya, masalah besar dalam penjajahan apa? Satu, keterpesonaan, dan kedua adalah keterlaluan. Ini masalah besar dalam penjajahan. Ya, sering kali kita menjadi terpesona, gitu kan? Dan sebaliknya kadang juga kita larut. Ya, kita terpesona dengan hal-hal yang mungkin tampak indah. Ya, kuasa kegelapan kan seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi sombong, kita merasa aku yang lebih baik, aku yang paling baik. Ini kan terpesona ini sebenarnya. Ya, akhirnya ini kuasa kegelapan. Dan tapi juga sebaliknya, ketelarutan. Kita menjadi sangat larut, gitu kan? Larut, bersedih, saya tidak layak, saya tidak berguna. Ini terus-menerus diteror oleh kuasa kegelapan. Dengan demikian sesungguhnya kita korban, tapi sekaligus kita juga, kalau dalam bahasa kasarnya itu adalah anteknya penjajah, gitu kan? Siapa penjajah itu adalah kuasa kegelapan, anteknya kuasa kegelapan. Ya, karena tadi keterpesonaan dan keterlarutan ini yang sangat berbahaya. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hati-hati, gitu kan? Harus hati-hati tentang keterpesonaan dan keterlarutan. Jangan sampai terlalu terpesona, akhirnya kita lupa segala-galanya, merasa diriku yang paling baik, tapi juga jangan sampai kita terlalu larut, terlalu dalam, kita tidak layak. Yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk kepada zona hijau. Ya, ini zona hijau. Nah, zona hijau itu adalah zona kemerdekaan. Ya. Sekarang kita harus pakai masker karena kita masih zona merah. Ya, nanti kalau sudah zona hijau, maka sudah benar-benar normal sama sekali. Mungkin seperti di beberapa negara lain bisa saja karena lepas masker, gitu ya, kita berjumpa dengan orang lain. Karena zona itu adalah zona kemerdekaan. Ya, kita sebagai anak-anak lah harus masuk zona hijau ini, zona kemerdekaan. Jangan sampai masuk ke zona kuning, apalagi kemudian menjadi zona oranye, gitu kan? Kemudian zona merah, dan kemudian bahkan sampai zona hitam. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sudah sampai ke zona hitam, maka kita akan mengangkat bendera putih, gitu kan? Ya, jangan seperti itu. Tapi kita harus usahakan diri kita masuk kepada zona hijau, zona kemerdekaan. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, artinya kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah orang-orang yang merdeka, gitu. Kebalikannya menjadi hamba setan, menjadi hamba penguasa kegelapan, kita menjadi orang-orang yang tertawan. Gitu kan? Karena itu kan tidak merdeka. Gitu. Kalau setan sih kita kan senang nih, ya, itu kuasa kegelapan seperti itu. Beda dengan Allah. Ya, Allah yang hadir ke dunia memerdekakan kita. Ya. Oleh karena itu mari dimanapun kita berada, kalau kita melihat konteks ayat tadi, bagaimana caranya menjadi orang merdeka, ya kita tunjukkan dari cara hidup kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, maka ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, terbantahkan dengan perbuatan baik kita. Tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa tidak layak, atau kemudian tidak berguna, bahwa orang lain lebih baik,
Tapi juga dijaga, jangan sampai merasa bahwa diriku yang paling baik. Karena hidup kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Dan ketika ini benar-benar bisa kita lakukan, akan terjadi hubungan yang sangat menarik. Ya. Artinya akan terjadi ikatan yang sangat baik. Mampukah kita untuk memahami itu? Saya punya kelebihan, tapi saya juga punya kekurangan. Ya, itulah orang merdeka. Jangan sampai saya merasa bahwa saya baik, ini semua hal tentang saya baik, orang lain tidak baik atau sebaliknya. Ini akan menawan hidup, akan kita menjadi orang yang tertawan. Itu sudah menjadi hamba Allah, hamba kuasa kegelapan. Ya, kita masih belum terpesona pada dua hal ini. Pada Yesus Kristus itu kita harus selalu terpesona dan larut. Demikian pula, ini baru saja dua Sri Kandi kita, oke, terpesona, luar biasa perjuangan mereka, dan mereka merdeka. Kalau kita lihat di komen-komen di TikTok, di Facebook, wah, dapat masih bebas gitu kan. Dia mau goyang TikTok, dia mau goyang apa, bebas lah, nggak ada masalah gitu kan. Kan merdeka gitu kan. Ya, mari kita lihat perjuangan ini ya. Ini luar biasa nih. Ya, tentu nih yang pertama Yesus, ya, yang kedua ini terkait dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga bisa terpesona dengan kegigihan mereka luar biasa setelah sekian lama tidak mendapat emas. Dan akhirnya kita jangan pernah menjadi korban perasaan diri sendiri, apalagi penjajah perasaan diri sendiri. Itu catatannya. Jangan pernah menjadi korban perasaan diri sendiri, apalagi penjajah perasaan diri sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah demikian, kita membuka pintu kuasa kegelapan untuk menguasai hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi tertawan, dan kita tidak bisa menjadi orang yang merdeka. Maukah kita merdeka? Ini kuncinya. Jangan pernah menjadi korban perasaan diri sendiri, apalagi penjajah perasaan diri sendiri, apalagi penjajah perasaan orang lain. Tuhan lainnya memberkati kita. Saya kira hanya itu 15 menit kurang lebih untuk saudara nanti dilanjutkan dalam diskusi. Terima kasih dari saya. Sekian dulu, waktu saya kembalikan kepada Mas Sote, MC-nya, dan Mbak Mega. Terima kasih. Yang sudah menyampaikan firman yang sungguh luar biasa. Kita mau mereview sedikit nih teman-teman yang baru saja disampaikan teman-teman. Apa aja sih yang teman-teman tangkap dari apa yang sudah Pak Rian bicarakan tadi, apa yang Pak Rian sampaikan tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau menanggapi dari penyampaian Pak Rian? Sedikit aja tentang apa yang sudah menjadi firman pertama kita kali ini. Atau kita tuju aja ya Mas ya, mungkin ya. Mungkin Mas Yosa dari KJWD bisa on mic. Mau menanggapi sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Rian? Atau kalau enggak aku mau menanggapi sedikit apa yang aku tangkap dari Pak Rian tadi. Boleh. Yang paling ngena tuh tadi yang pertama, ya, penjajahan bisa dilakukan secara fisik maupun secara bisa dibilang mental gitu ya Mbak. Jadi bisa aja kita itu menyakiti diri kita sendiri karena pikiran-pikiran kita. Gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri gitu ya Mas ya. Terus tadi juga yang paling enak, jangan merasa kita paling baik. Kenapa tuh Mas? Tapi jangan juga kita merasa kita itu tidak baik gitu. Jadi nggak boleh insecure gitu ya. Jadi kita harus balance. Kita nggak boleh mikir kalau kita itu paling baik, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh gitu. Tapi kita juga nggak boleh kita itu merasa tidak baik, kita insecure, kita minder, kita berpikiran buruk pada diri kita sendiri gitu. Terus poin yang ketiga yang paling kena tadi, kalimat terakhir, jangan pernah menjadi korban perasaan, apalagi
penjajah perasaan. Ngena banget Ngena itu. banget itu di aku juga ya. Oke, terus udah pembicara pertama nih. Pembicara pertama udah. Udah, selanjutnya kita mau ke pembicara kedua. Kita punya Mas Yehuda Pandu. Selamat sore. Halo, selamat sore. Suara saya bisa didengar jelas. Shalom. Mas Sote, Mbak Mega, thank you. Ya. Gimana kabarnya? Pak Rian, hey, good. Ya, sehat. Sehat, Sehat, puji Pak puji Rian, Tuhan. yes. Jadi sebelumnya kita mau mengenalkan sedikit tentang Mas Pandu Iya nih, nih. Mbak. Buat teman-teman yang di rumah nih, yang belum tahu siapa sih ini Mas Yehuda Pandu ini gitu. Aku kenalin nih ya. Iya. Beliau adalah seorang pembicara hebat, seorang pembicara terkenal dari GKJ Kebonarum. Ya, kita mengundang dari lain gereja juga Iya. nih. Nah, beliau juga sering mengisi acara-acara juga, menjadi pembicara, ngasih inspirasi ke teman-teman yang lain juga. Beliau juga mempunyai segudang pengalaman nih, Mbak. Gitu ya? Mempunyai segudang pengalaman tentang kehidupan, apalagi tentang tema kita kali ini, penjajah dan korban itu adalah aku. Jadi untuk waktunya silahkan Mas Pandu untuk menyampaikan. Yes. Oke, thank you. Terima kasih Mas Sote, Mbak Mega. Screen apa? Boleh dibantu untuk slide yang oke, thank you ya. Oke, kita tunggu sebentar. Welcome teman-teman dari semua kota, semua wilayah. Ternyata nggak hanya dari Klaten doang ya. Ada dari Cilacap saya lihat. Wow, thank you. God bless you bro and sis di sana. Ada dari mana? Karangdowo. Oke, well, Edan. Wow, awesome. Ya, thank you. Welcome semuanya. Oke, thank you. Tema yang diberikan, saya masih melanjutkan tadi yang Pak Rian. Wow, hai Ciamis. God bless you di sana ya. Yes. Oke, tema yang diberikan kemarin dari panitia adalah korban dan penjajah itu adalah aku. Nah, kalau kita bicara tentang korban dan penjajah, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari satu kata yang namanya freedom. Ya, jadi karena orang yang merasa dirinya korban itu berarti merasa bahwa dirinya itu ada dalam ikatan, gitu. Tidak ada dalam kebebasan. Lalu di satu sisi orang yang kemudian melakukan penjajahan itu biasanya adalah orang yang merasa punya hak untuk mengambil kebebasan orang lain demi keuntungannya dia sendiri, gitu ya. Nah, ayat kita next slide dari Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi tadi Pak Rian sudah sampaikan juga, sudah nas pasalnya sudah disampaikan juga. Dikatakan bahwa sebagai orang merdeka itu artinya di titik ini sebenarnya kita seringkali meleset gitu ya. As a man, sebagai human aja lah ya, nggak usah sebagai orang Kristen nih. Sebagai orang, seringkali kita itu meleset memaknai sesuatu, mendefinisikan sesuatu sehingga respon kita terhadap sesuatu itu salah gitu. Jadi di next slide bisa dilihat bahwa definisi ini penting banget nih teman-teman. Ini berlaku untuk everything. Teman-teman mau berrelationship, di pendidikan kalian, di bisnis kalian someday, when you are jadi karyawan, kalian memulai rumah tangga, kalian apapun di bidang apapun. Definisi itu penting banget. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa definisi terhadap kata atau istilah itu sangat menentukan pikiran, perasaan, dan tindakan kita nih tentang kata merdeka. Samakah dengan bebas tanpa batas, misalnya gitu ya. Kemudian, apakah merdeka itu juga artinya lepas tanpa terikat gitu ya? Atau kalau bahasa umum di anak-anak remaja itu apa tuh? Teman tapi mesra ya? Apakah itu juga merupakan salah satu ruang kebebasan gitu ya? Nah, gini teman-teman, next slide.
saya punya cerita bagus nih tentang seekor ikan koi ya. Teman-teman udah tahu nih semua ikan koi. Definisi kebebasan bagi seekor ikan koi itu kira-kira begini. Jadi sebebas-bebasnya ikan itu memang didesain oleh Tuhan untuk kemudian dia hidup di air. Am I right? Jadi kalau kemudian si koi ini melihat bahwa enak ya, jadi tupai bisa naik naik pohon ke sana kemari dan seterusnya, dia melihat ruang kebebasan ini di luar nature-nya, di luar keunikan yang Tuhan sudah create buat dia, maka lepas dari batasan kebebasan yang atas nature-nya ini, itu adalah kematian buat dia. Betul ya? Jadi kalau kemudian begitu juga misalnya si ikan ini mencoba dirinya untuk kemudian keluar dari kolam misalnya gitu ya, bisa sih kebebasan mungkin bisa masuk ke kolam yang lebih gede gitu. Tapi pada prinsipnya sama, sebebas-bebasnya ikan tetap harus berenang. Sebebas-bebasnya ikan selama ini jenisnya Pisces berarti dia tetap harus bernafas dengan insang gitu, kecuali mamalia ya, yang paus dan seterusnya berarti dia bisa bernafas dengan paru-paru. Nah, teman-teman, kita masuk nih di real life. Misalnya kayak Messi, kayak Ronaldo, kayak ini Messi yang kemarin lagi rame ya, gitu ya. Lagi rame nih. Menurut teman-teman, kemerdekaan seperti apa sih yang dimiliki oleh seorang pemain sepak bola profesional? Tentu saja kita bisa membayangkan dengan gaji yang segede itu, ya kan? Gaji yang gede banget itu. Oke, jadi almost setengah triliun per tahun. Can you imagine that? Gitu. Jadi kalau beli Alphard setahun bisa beli 500. Teman-teman beli Lamborghini itu bisa beli 200 Lambo per tahun. Gila kan gitu. Nah, itu adalah hak dia. Tapi teman-teman tahukah bahwa kemudian ternyata banyak pemain profesional ini itu melihat bahwa kebebasannya dia itu adalah ketika diberikan kesempatan berlatih. Gitu loh. Berlatih di kapasitas maksimalnya dia. Berlatih diberikan fasilitas terbaik untuk kemudian menjadi pemain terhebat menurut versinya dia. Nah, kebebasan yang lain adalah ketika kemudian dia dilibatkan di dalam permainan. Teman-teman banyak melihat bahwa transfer para pemain bola itu terjadi gara-gara dia tidak dimainkan walaupun digaji gede, betul kan? Banyak para pemain bola itu memilih hengkang pindah ke klub lain demi apa? Jaminan bahwa dia pasti dimainkan oleh pelatih. Padahal apa? Ketika dia nggak bermain pun, dia dapat gaji loh. Full, gajinya dibayar full, tuition full. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata kebebasan ini juga tidak lepas dari tanggung jawab untuk kemudian kita bisa menjadi our best version. Gitu. Jadi kalau seringkali teman-teman mendengar bahwa jadilah just welcome menjadi dirimu sendiri gitu ya. Saya kurang setuju. Why? Karena memang kita harusnya menjadi the best version of ourselves gitu, tanpa perlu membandingkan orang lain. Kita menjadi versi terbaik kita tanpa perlu kemudian membandingkan dengan orang lain. Oke? Nah, jadi bebas menggunakan waktu untuk berlatih, bebas bagi pemain sepak bola ya, bebas menggunakan waktu untuk istirahat, bebas menggunakan waktu ketika memang dia off, bisa bersama keluarga dan seterusnya. Itu part of their freedom. Yang menurut kita, mungkin itu sangat teratur banget waktunya. Oke? Apa-apa sih jadwalnya diatur. Tapi menurut mereka, kebebasan, ya that's the real freedom. Gitu. Oke? Next. Artinya teman-teman, ini catatan penting yang lain. Ya. Note ini berlaku buat apapun. Oke, sekali lagi ini buat hidup dimanapun teman-teman, di dalam keluargamu, di dalam pertemananmu, persahabatanmu, ya, studimu. Di sini dikatakan bahwa kita bebas menentukan pilihan apapun atau melakukan apapun. Namun ini catatan pentingnya, kita tidak pernah bebas dari konsekuensi yang timbul atas pilihan apapun atau tindakan apapun yang sudah kita ambil. Sekali lagi, you free to choose anything. Oke, tapi kita nggak pernah bisa
bebas dari konsekuensi. Bahwa setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Contoh nih, hari ini misalnya mau makan apa? Teman-teman misalnya sore udah makan, jam 5 udah makan, jam 9 mau makan misalnya. Anda boleh pilih mau makan atau tidak, atau mau makan apa, itu bisa lagi gitu loh. Bisa pilihannya macam-macam. Kalau ternyata teman-teman pilih satu porsi nasi goreng, ya jangan salahin, bebas sih mau milih apa, makan atau tidak, bebas. Tapi jangan salahin kalau kemudian susah mau tidur. Kenapa? Kewaregen, guys. Oke? Jadi kita nggak bisa tidur nyenyak gara-gara perut kita full. Nah, termasuk apa? Termasuk berbagai pilihan. Teman-teman misalnya mau kuliah atau mau sekolah, kalian free mungkin bebas pilih jurusan apapun. Tapi ingat, once Anda milih misalnya Anda pengen masuk ke arsitek misalnya, Anda masuk ke sana, begitu Anda milih arsitek berarti apa? Serangkaian konsekuensi akan muncul. Jadwal, biaya yang harus dikeluarkan, kosnya mau di mana, tugas yang harus dipenuhi, dan sebagainya. Kita nggak pernah bisa lepas dari itu. Termasuk kebebasan memilih teman. You free mau pilih teman manapun. Tapi ingat bahwa setiap teman itu punya konsekuensi atas kehidupan kita. Kita makan aja pilih, masa teman nggak pilih gitu loh. Jadi jangan asal pilih teman. Oke? Nah, next. Artinya teman-teman, gitu ya. Tidak ada kemerdekaan atau kebebasan tanpa batasan. See? Batasan kemerdekaan itu adalah nature kita, gitu ya. Jadi kalau ikan tadi batasannya apa ya? Air, gitu. Ikan koi tadi ya batasannya air. Pesepak bola profesional batasannya apa? Agenda bermain sepak bola, termasuk latihan, termasuk bertanding dan seterusnya. Itu batasan mereka. Oke? Nah, batasan itu sebenarnya teman-teman, itu adalah yang melindungi eksistensi dan kebebasan kita, gitu. Jadi selama ikan ini melompat dari air, maka dia nggak jadi ikan lagi, jadi bangkai ikan. Am I right? Begitu kemudian Messi ini melanggar semua agenda pertandingan dan seterusnya, di saat itulah dia disebut mantan pemain sepak bola, bukan lagi pesepak bola profesional. Nah, tadi apa namanya? Next slide. Tadi Pak Rian sudah sampaikan tuh, gitu kan? Oke, sebentar ya, sorry. Diingok sama anak lanang. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang menggelitik yang mungkin akan kita terus renungkan our whole life nih, sepanjang hidup kita. Yang pertama adalah merdeka dari apa sih, gitu kan? Terus kemudian setelah merdeka dari apa? Terus kemudian merdeka untuk apa, gitu. Contoh nih, kalau tadi dikatakan bahwa kita udah dijajah dari Indonesia, dari bangsa Belanda nih. Nah, setelah kita merdeka dari bangsa Belanda, lalu kemerdekaan kita itu untuk ngapain gitu? Jangan-jangan cuma diem doang gitu loh. Jadi jangan-jangan cuma rebahan doang. Ini masalah guys, gitu. Nah, catatan berikutnya adalah, pertanyaan berikutnya adalah, kita merdeka dari siapa? Tadi Pak Rian sudah sampaikan bahwa kita merdeka dari kuasa gelap, dari iblis kan. Nah, iblis itu dari bahasa Grikanya, dari bahasa Yunaninya, saya lupa, tapi yang jelas arti dari bahasa, dari kata iblis itu adalah false accuser atau penuduh palsu. Oke, jadi wajar kalau iblis suka menuduh kita, gitu ya. Kenapa? Ya karena memang namanya penuduh palsu, gitu. Jadi kalau kemudian tadi di pertanyaan pertama dikatakan merdeka dari apa ya? Jelas kita merdeka dari dosa. Lalu merdeka untuk siapa? Ini catatan penting berikutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita merdeka untuk menjadi hamba Allah, betul kan? Berarti kita merdeka untuk Tuhan. See? Next. Nah, arti kebebasan bagi kita sebagai murid Kristus, gitu ya, itu seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, balik lagi ya, definisi menentukan perasaan, pikiran, dan apapun yang akan kita lakukan atas itu. Definisi. Nah, definisi dari freedom, oke, itu dari bahasa Yunani. Jadi kita perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ya kan? Kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, Greek ya. Nah, makanya di sini terjemahannya adalah yang dari Yunani. Itu dari kata eutheria, gitu, yang artinya advancing to a higher state of being, gitu.
Artinya apa sih? Itu adalah usaha untuk kemudian mengejar, ya kan? Mengejar porsi terbaik kita, bahkan yang lebih tinggi lagi, dalam nature yang lebih tinggi. Kalau kita jadi manusia, ya bagaimana menjadi manusia dengan kompetensi, dengan budi, dengan akal, dengan dengan eksistensi kita yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi memang sebenarnya kata freedom ini sedari awal memang digunakan untuk tujuannya menjadikan manusia ini lebih bertanggung jawab atas dirinya. Gitu. Jadi bukan untuk menjajah, bukan untuk accuse diri kita sendiri. See? Next slide. Nah, kalau tadi siapa namanya ikan tadi ya, kebebasan ikan terbesar itu adalah tetap ada di dalam air. Lalu natur kita apa sih gitu? Batasan kebebasan kita itu ada di mana sih? Selaku manusia, selaku murid Kristus gitu ya. Batasan yang kemudian membuat kita tetap menjaga kita ada dalam kebebasan kita itu apa sih? Namanya love and truth gitu. Cinta dan kebenaran. Kasih dan kebenaran itu yang akan tetap menjaga kita, tetap ada di dalam kebebasan kita. Gitu. Oke? Kita lihat selanjutnya. Ya. Ini teman-teman. Ini kabar baik ya. Ini ayat yang favorit banget bagi saya gitu. Saya akan bacakan dari Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Sih, susah untuk mati bagi orang benar, tapi kalau orang baik kita akan labui. Itu dikatakan gitu. Nah, ini yang 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. See? Next. Nah, ini teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya ya, di message, terjemahan message. But God put His love on the line. Jadi kalau teman-teman sejalan dengan apa itu nanti bisa dilihat di ayat 6 dan 7 gitu ya. For us by offering His Son in sacrificial death while we are of no use whatever to Him. Terjemahan bebasnya kira-kira gini. Tetapi Tuhan menaruh kasih setianya, gitu ya, dengan jalan yang tadi, dengan kedurhakaan kita itu, gitu ya, ketika kita durhaka tadi, gitu kan, dengan memberikan, menyerahkan anaknya, dengan jenis kematian yang, jenis korban kematian yang keji, gitu kan, ketika kita sama sekali tidak ada gunanya bagi dia. Wow, bukankah ini kabar baik? See? Tuhan selamatkan kita bukan karena prestasi kita. Yesus mati ketika lihat kita tanpa ada gunanya buat dia. Dan dia taruh hidupnya, dirinya kepada kita sehingga kita menjadi berguna. So, ini catatan pentingnya dari ayat 6 tadi. God loves you at your darkest. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihi kita ketika kita pas bobrok-bobroknya, guys. Jadi ini khotbah ya. Jadi mungkin katakannya terlalu kasar. Tuhan mengasihiku ketika pas aku jadi bajingan-bajingannya itu. Tuhan mengasihiku ketika aku jahat. Tuhan mengasihiku ketika aku tidak tahu diri. Tuhan tetap mengasihiku. Dia mati dan memberikan Yesus buatku. Ketika aku tidak kenal dia. Wow, bukankah ini kabar baik? Lalu apa yang kemudian akan mempesonanya gitu ya untuk atas hidup kita? Kalau Yesaya bilang bahwa perbuatan baik kita itu sama seperti kain kotor, gitu. Terjemahan bebasnya di sana, itu kain kotor itu seperti pembalut wanita yang udah dipakai. Can you imagine that? Bahwa perbuatan baik kita itu sejijik itu di mata Tuhan. Lalu apa yang akan kita banggakan di kemudian? Karena faktanya
Ya Tuhan mengasihi kita at our darkest, di masa terkelam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mengenal Dia. Kasih Tuhan berlaku. That's why cinta Tuhan itu unconditional, artinya tanpa syarat. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan kasih. Dia tidak bisa menyangkali dirinya karena Dia adalah kasih. Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Ya, oke, next. Oke, nah teman-teman, artinya apa? No authenticity, no freedom. Kalau kita tidak otentik ya, tidak apa adanya, kita senang nutup-nutupi segala sesuatu, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mendapatkan kebebasan itu. Yang lebih benar ya tadi, artinya kita sedang terjajah oleh diri kita sendiri, dengan kepura-puraan kita, dengan kemunafikan kita, dengan dengan semua masa lalu kita yang kita tidak ingin orang lain tahu, dengan aib-aib yang kita ingin tutupi, semua yang kemudian kita tutupi, itu tidak akan membuat kita ada dalam freedom. Itu catatan pentingnya. Oke, jadi memang sangat penting bagi kita punya teman-teman yang dimana kita bisa bercerita apapun, seburuk-buruknya diri kita. Oke, it is okay if you are not okay. But it is not okay if you are alone. Sekali lagi teman-teman. Kamu nggak oke itu nggak apa-apa. Oke? Kamu bilang bahwa kamu sedang nggak oke itu nggak apa-apa. Apa kabarmu? Aku lagi nggak oke sih. Itu oke. Tapi if you are alone, kalau kamu sendiri, kamu ada dalam masalah. Karena memang Tuhan bilang kan, jadi tidak baik manusia seorang diri. Kita selalu diberikan penolong. Jadi ayat awal Adam Hawa itu bukan hanya untuk marriage, bukan hanya untuk suami istri. No, memang kita di-create untuk saling tolong menolong, saling kasih mengasihi. Karena kasih itu hanya bisa diaplikasikan ketika kita punya partner, guys. You cannot just love yourself without love others, nggak bisa. Dan kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita kasih sama Tuhan, kita pasti juga akan mengasihi orang yang Tuhan sayangi. Ya, next slide. Nah, teman-teman, tentang authenticity ya, tentang keapa-adaan ya. Jadi tentang keaslian. Oke, di Jepang itu ada ada seni. Ini seninya unik, namanya kintsugi. Jadi kintsugi ini adalah seni menggabungkan, menyatukan kembali, bisa guci, bisa, ini kebetulan gambar kita ini mangkuk ya. Jadi mungkin mangkuk dari abad mana gitu ya. Ketika pecah gitu ya. Lalu kemudian ini tidak dibiarkan gitu. Begitu pecah nggak dibuang. Nah, ketika pecah, mereka melakukan penataan kembali. Jadi itu disatukan kembali, bahkan biasanya, ini catatan pentingnya adalah lemnya itu teman-teman. Jadi alatnya untuk menyatukan itu biasanya adalah campuran emas. Can you imagine that? Jadi misalnya suatu kali punya piring ini harganya murah, pecah, lalu seorang artis gitu ya, kintsugi ini menaruh kemauannya untuk menyatukan piring ini, bisa jadi piring yang harganya 50.000 ini karena membutuhkan beberapa gram emas, selesai disatukan itu harganya jadi 10 juta. Nah, guys, semua orang pernah hancur. Semua orang pernah hancur. Semua orang bahkan punya masa lalu yang kelam. Hey, man, I said to you, no matter. Itu Tuhan kita lebih daripada artis kintsugi itu. Serahkan semua keremukan hatimu, ya. Biarkan Dia yang tata. Dengan kapasitas ilahinya, sehingga kemudian kita ini menyatu menjadi karyanya Tuhan untuk kemudian dilihat sebagai karya yang utuh. Bukan karena kita tanpa cacat, tapi karena kita memberikan diri kita yang remuk ini
mau dibentuk kembali untuk tujuan yang mulia bagi Tuhan. Oke, so remuk it's okay, no problem, gitu. Tuhan sanggup kok, gitu. Makanya jadi orang Kristen itu bukan kemudian dari yang buruk jadi baik, no, bukan itu. Dari yang sopan, jadi yang nggak sopan jadi sopan, nggak seenteng itu. Kalau lo ketemu Tuhan, yang mati jadi hidup, guys. Jadi bukan hanya sekedar yang sembuh, sakit jadi sembuh, enggak, yang mati jadi hidup. Itu special things-nya Tuhan. Oke, jadi seremuk apapun, no problem with that, itu, you still will have your freedom ketika Tuhan bentuk kalian. Dan bagian kita apa sih? Just serahkan diri kita apa adanya. Tuhan, aku lagi remuk nih. Hei, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang baperan. Oke? Tuhan kita bukan Tuhan yang baperan. Beberapa kali ketika saya dikecewakan oleh teman, oleh siapapun gitu ya, saya bawa itu kepada Tuhan. Jadi doanya gini, Tuhan, kan aku nggak boleh jahati dia tuh, gitu ya. Tapi kok ya ada ya orang kayak gitu. Engkau ciptakan orang kayak gitu ya. Kau tahu aku ngamuk Tuhan gitu ya. Aku pengen ngamuk, aku pengen misu-misu, aku pengen sumpah, but I know Engkau adalah Tuhan yang mampu meredakan hatiku. Gitu ya. Ampuni aku Tuhan kalau belum bisa ya. Just be authentic gitu. Karena ketika Anda terbuka, Anda akan lebih mudah menerima kekurangan di saat itulah kuasa Tuhan bekerja lewat segala kekurangan dan kerentananmu. Oke, next. Lanjut. Ini waktu saya sudah habis. Atau mungkin saya oke. Oke, enough dulu ya. Nanti lanjut lagi. Oke. Sementara itu, jadi you will get gitu ya, any kind of freedom, gitu kan. Kamu tidak akan merasa bahwa dirimu terjajah ketika benar ada hal yang memang harus kamu serahkan dan ada ruang yang memang aturan main baru yang memang harus dikerjakan di dalam hidupmu. Jadi tadi Pak Rian sudah sampaikan dari hamba kegelapan, hamba dosa menjadi hambanya Tuhan. Dan sebebas-bebasnya kita ketika kita selalu ada dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih untuk Mas Pandu atas firman yang sangat luar biasa bagi kita. Makin ngena ya Mbak. Makin ngena. Makin ngena. Dari apa yang udah disampaikan Mas Pandu itu kayak aku tuh ngerasa kayak aku banget pernah mengalami itu. Relate gitu. ya, di kehidupan kita juga ngalamin gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman yang masih pengen ngerti, pengen tahu lebih dalam lagi, sekarang kita mau masuk sesi Q&A nih Mbak. Nah, teman-teman yang mau bertanya, boleh raise nanti kita akan panggil, atau teman-teman yang nggak mau disebutkan namanya, bisa chat di WA yang di-share panitia, boleh juga DM di Instagram @komparem_GKJWD, atau di kolom chat juga bisa ya Mbak? Langsung juga bisa, atau lebih bagus open mic. Open mic? Iya. Raise hand langsung open mic, boleh. Teman-teman yang pengen bertanya, pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Jangan khawatir, ini ada hadiahnya ya Mas ya. Pasti ada hadiahnya. Buat nanti kita pilih yang tercepat. 3 tercepat ya. 3 tercepat nanti bakal dapat hadiah menarik dari kami gitu. Kita di sini juga mau berbagi ilmu juga. Mungkin ada teman-teman yang belum jelas tentang apa yang disampaikan tadi, bisa tanya. Contohnya Kak, aku kemarin Mas Pandu atau Pak Rian kemarin tuh aku ngerasain kayak gini gara-gara diputusin pacarku, jadi aku kepikiran, jadi aku nggak mood mau ngapa-ngapain gitu. Gimana ya solusinya gitu. Teman-teman boleh nanya kayak gitu, boleh resen, atau kalau malu boleh chat kami. Oh ternyata ada pendamping kita juga nih, ada Mbak Gandes.
Ada Ibu Gandes ya. Selamat Halo. sore, Bu Gandes. Selamat sore, Shalom. Kita masih tunggu ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Oh, boleh rasen. Kita masih ada waktu kok. Yang belum jelas, yang mungkin mempunyai pengalaman, terus belum ketemu penyelesaiannya. Tentang pacar bisa, sekolah bisa, pekerjaan, bisa banget. Pertemanan juga bisa ya. Pertemanan juga bisa. Ini udah ada satu nih Mas yang masuk nih. Udah ada satu chat ya? Iya. Aku bacain ya. Shalom teman-teman, saya mau tanya, seringkali saya merasa seperti mbak-mbak biasa yang bangun pagi, beraktivitas biasa saja, lalu tidur. Tapi saya tidak pernah minder atau membandingkan diri saya secara berlebihan dengan orang lain. Saya hanya merasa hidup saya sangat biasa aja. Apa itu sudah termasuk menjajah diri sendiri? Kalau iya, langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan? Mungkin dari pembicara kita yang mana dulu nih, Pak? Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Iya. Mungkin dari Pak Rian boleh menanggapi apa itu sudah termasuk menjajah diri sendiri? Kalau iya, langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan gitu, Pak Rian? Oke, terima kasih Mas Sote. Ada pertanyaan tadi dari seorang peserta bahwa dia tidak ya biasa, artinya dia juga tidak merasa rendah diri, tapi juga dia tidak merasa lebih baik atau melihat orang lain, jadi biasa-biasa saja. Apakah itu bisa dianggap menjajah diri sendiri? Pertanyaan saya masa ingin bertanya lagi, gitu kan? Dari pertanyaan jangan. Itu bisa saja terjadi kalau Anda tidak punya tujuan hidup. Pertanyaannya, tujuan hidupnya apa dulu? Apanya? Yang penting saya asal hidup aja lah. Gitu kan? Saya asal hidup saja lah, cukup. Selesai. Gitu kan? Gitu kan? Kalau demikian, ini juga bahaya juga ketika kita hanya asal hidup. Ya kan, Mas? Yang penting saya asal hidup aja, makan ya makan, minum ya minum, temennya punya pacar ya pacar, nanti nikah, kerja terus gitu saja. Ya, sebenarnya ya, orang yang merdeka itu kan memang diberi kemampuan juga untuk dia menggunakan kemerdekaannya, gitu kan, sebagai hamba Allah yang tidak terlawan. Dia bisa memiliki hidup yang tadi Mas Pandu bisa mengatakan sebenarnya, nanti bisa ditambah Mas Pandu, level yang lebih tinggi sebenarnya, gitu loh. Jadi apakah bisa itu ya? Jadi pertanyaan saya malah apakah seperti itu konsepnya yang di awal ataukah Anda sudah punya tujuan hidup? Ya, memang kita harus sebagai orang merdeka, oke, hidup saya harus seperti ini, gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian malah saya asal hidup saja lah, gitu kan. Nah, itu kan menjadi orang yang apatis juga terhadap hidup, ya, dan itu juga bahaya juga. Ya, oleh karena itu kalau menurut saya ya, perlu ditanyakan dulu, ada tujuan hidup enggak? Gitu. Ya kalau sudah tujuan hidup ya enggak masalah. Berarti memang saya kira itu bisa dari sarana untuk benar-benar merdeka, gitu kan. Ya saya kira itu Mas Sote dan Mbak Mega. Jadi malah saya ingin bertanya apakah ada tujuan hidup enggak, gitu kan? Atau hanya sekedar makan, minum, selesai itu, tapi harus punya tujuan hidup. Ya, karena jalan kita sebagai anak-anak harus maju terus, gitu kan. Tidak boleh stuck, gitu kan. Ya, jangan sampai stuck, gitu kan. Tapi maju terus. Ya, kan kalau dalam pemahaman GKJ ya atau ajaran Kristen juga bahwa kita tuh kan sudah selamat, gitu. Sebagai anak-anak Allah sudah dimerdekakan dan selamat. Atau tadi menggunakan bahasanya tadi yang didoakan, bagaimana menggunakan kemerdekaan itu loh, gitu. Ya. Jalan itu kan menuju maju terus, menuju kesempurnaan keselamatan. Ya kalau kita stuck, kapan kita akan menuju kepada kesempurnaan keselamatan? Ya tidak bisa. Maka biasa, tetapi gini, tapi jangan lupa bahwa kita harus maju terus menuju pada kesempurnaan keselamatan. Gitu.
Jangan sampai kemudian ketika kita tadi merasa gagal ya udah stuck mandek gitu kan. Ketika sudah pecah ya sudah pecah gitu kan. Tadi ada contoh yang menarik dari Pak Pandu tadi kan. Gitu kan. Ketika pecah ya dirangkai lagi itu bisa menjadi emas, bisa mulai nilai dua yang mungkin harganya lebih tinggi gitu kan. Ya itu intinya itu. Jadi kita tetap harus maju, punya tujuan yang jelas dalam hidup itu. Gitu. Supaya kita levelnya juga naik gitu kan. Itu sebagai orang-orang yang memang merdeka. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih Mas Sutri. Saya kembali. Jawaban yang sungguh luar biasa. Berarti sebenarnya kita sendiri yang salah, Mbak Mega, kalau kayak gitu. Kita itu udah dikasih kebebasan sama Tuhan, kita itu udah dikasih kemerdekaan sama Tuhan, tapi kita mau ngapain habis itu gitu loh. Iya, kayak orang bingung gitu ya kesannya. Jadi kita harus tetap gerak, kita harus tetap maju sebagai anak muda gitu ya. Mempunyai tujuan. Bener banget. Biar kita nggak nge-stuck kayak gitu. Tadi terima kasih Pak Rian buat jawabannya. Rian. Semoga teman-teman ada teman tadi yang tanya bisa jelas ya. Terus next. Udah satu hadiah hilang nih. Udah ada satu pemenang tadi yang nggak mau disebutin namanya gitu. Nah teman-teman yang mau dapat hadiah masih boleh resen atau bertanya secara langsung. Boleh juga DM atau WhatsApp di Instagram kami. Ini juga udah masuk, ada pertanyaan kedua nih Mbak. Nah, pertanyaannya, untuk jadi the best version of ourselves, kadang kita harus menghadapi atau memilih buat nge-challenge diri kita sendiri agar bisa improve. Nah, seringnya saya itu merasa takut dengan segala konsekuensi yang bakalan kita dapat. Contoh, dianggap aneh, diejek sama orang lain. Nah, maaf saya ulang. Nah, seringnya saya itu ngerasa takut dengan segala konsekuensi yang bakalan kita dapat. Contoh, dianggap aneh atau diejek sama orang lain. Yang kedua, ternyata nggak bisa dilakuin diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu nggak bisa menghadapi itu. Jadi pertanyaannya, caranya biar bisa bodoh amat dengan sekitar yang buruk atau yakin dengan diri kita sendiri itu gimana ya? NB minta tolong jangan disebut namanya, nggak mau disebut namanya lagi. Oke, jadi pertanyaannya, caranya biar bisa bodoh amat dengan di sekitar kita yang buruk-buruk yang ada di sekitar kita, atau kita bisa meyakinkan diri kita sendiri itu gimana ya gitu. Kita mau ke pembicara yang kedua, Mas Pandu. Boleh menanggapi pertanyaan dari teman kami ini mungkin? Oke, Mas, slide saya boleh dibukain? Boleh? Ya. Sebentar ya Mas Pandu. Tadi yang apa namanya, yang slide nomor 16 ya. Oh sorry, nomor 17 boleh, nomor 16, 17. 17 aja dulu deh. Oke. Alright. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Boleh langsung menjawab? Boleh, silakan. Oke, ya. Jadi gini ya. Saya yakin itu juga pertanyaan semua orang. Itu juga part of my big question beberapa waktu yang lalu. Bukan berarti sekarang ini saya sudah menjadi terbaik. Bahwa menjadi yang terbaik versi diri saya, yes. I confirm it, gitu ya. Dari perjalanan hidup saya. Dan itu pun juga bukan karena kekuatan saya, sekali lagi. Karena kasih Tuhan. Saya hanya remuk-rempunan, gitu kan. Tapi karena dikintsugi oleh Tuhan, Dia taruh rohnya yang berharga di dalam hidup kita, maka kita jadi berharga. See? Bayangin kayak cuma wadah, tempat sampah. Di situ ada tempat sampah, guys, plus sampahnya. Lalu lu taruh berlian 24 karat, tempat sampahnya itu jadi mahal. Bukan karena tempat sampahnya hebat dan sampahnya keren, tapi ada berlian yang ditaruh di situ. Nah, oke. Best version of you, gitu ya. Itu kan
misalnya kita mau pilih tuh, gitu ya, kita mau pilih gimana sih untuk memulai kemudian kita menjadi versi terbaik dari diri kita, gitu ya. Jadi gini, setiap produk yang dibuat oleh pabrik itu pasti ada tujuannya. Oke, sekali lagi nih, setiap produk yang dibuat oleh pabrik itu pasti ada tujuannya. Nah, contoh, kalau teman-teman punya handphone, oke, itu ada tujuannya. Tujuan utamanya apa ya? Termasuk misalnya hari ini teman-teman bisa gunakan untuk fasilitas internet dan seterusnya, ngerjain tugas, buat gambar, build up project, apalagi ya, banyak ya, chatting gitu kan, TikTok-an, cari duit gitu kan banyak tuh yang bisa kita kerjain pakai handphone. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak sih handphone ini digunakan untuk ganjel pintu? Jawabannya bisa, gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah handphone ini dipakai untuk ganjel pintu? Tujuan pabriknya itu digunakan untuk ganjel pintu? Absolutely not. Bisa nggak sih handphone ini gombalang kire gitu misalnya? Bisa. Oke? Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang handphone itu di-build up untuk digunakan sebagai alat pembalang tadi? Enggak kan? Gitu. Nah, artinya sebenarnya adalah best version kita, itu kita tidak pernah bisa lepas dari yang tadi Pak Rian bilang barusan, tentang tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita ketika kita di-create oleh Tuhan? Semua manusia tujuannya sama, guys. Di awal penciptaan, gitu kan, Allah Trinitas ngobrol satu sama lain. Baiklah, kita jadikan manusia ini segambar dan serupa dengan kita. That's our prime purpose of life. Itu adalah tujuan tertinggi dari setiap manusia. Lebih tepatnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Bapaknya. Itulah tujuan tertinggi manusia. Jadi semua hal, jadi tujuan kita itu bukan profesi gitu. Itu terlalu cetek. Tujuannya mau jadi apa? Mau berbisnis. Ya oke, misalnya bisnis apa sih? Oke, aku mau jadi pebisnis garment, Mas. Pengen punya distro, pengen punya brand sendiri. Oh, oke, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau lu udah punya brand sendiri, kapasitas production lu bagus, terus lu mau ngapain? Itu lebih tinggi gitu daripada sekedar profesi. Aku pengen jadi dokter spesialis, Mas. Spesialis apa? Jantung, boleh. But the question that setelah lu jadi dokter spesialis jantung, lu mau ngapain? Oke. Nah, semua itu digunakan Tuhan berkat penderitaan, relationship kita, bahkan di mana kita dilahirkan di dalam keluarga, bapak ibu kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita, semua digunakan Tuhan sebagai media untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu our main goal, guys. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu mustahil, Mas. Betul. Orang kita manusia berdosa. Sih? Karena kita manusia berdosa, pasti mustahil gitu. Makanya apa sih? Kematian Kristus itu bukan hanya menebus kita, gitu kan? Bukan hanya mengentaskan kita dari dosa. Bukan hanya menyelesaikan masalah dosa yang tidak pernah selesai oleh usaha manusia manapun, gitu. Jadi kematian Kristus dan kebangkitannya itu juga memberikan peluang baru bagi manusia untuk kembali bersekutu dengan Allah. Jadi itu kan ada cerita tuh, tirai terbelah dari atas sampai bawah ketika Yesus disalib kan. Tandanya apa sih? Bahwa tidak ada jarak lagi. Padahal sebelumnya, kalau orang dekat Tuhan mati. Anda masih ingat ceritanya Musa? Ketika Musa mau dekat, hey, Mus, jangan deket-deket, mati loh. Gitu kan. Dan banyak orang yang kemudian ketika melihat Tuhan, wah mati aku dan seterusnya. Yeskiel misalnya. Ketika melihat penampakan, Tuhan menampakkan diri ya. Wah Tuhan nggak kuat nih, mati aku dan seterusnya. Nah semua orang mati. Orang berdosa lihat Tuhan mati. Nah, ketika proses
pengampunan dosa ini terjadi, korban Kristus itu berkenan bagi Allah, maka kemudian kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan oleh Allah karena korban Kristus. Jadi ketika Tuhan Allah Bapa lihat kita, busuk kita ini, kita yang bosok ini, yang dia lihat bukan kita, tapi korban Kristus yang sudah berkenan kepada dia. Nah, ini memungkinkan, ini ya, hal yang penting banget yang membuat kita bisa serupa dengan Kristus. Namanya adalah Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kita. Kalau tadi, di kintsugi tadi, emasnya tadi loh. Itu yang membuat kita berharga mahal. Hidup kita mahal bukan karena kita hebat. Not at all, sekali lagi. Kepintaranmu, kehebatanmu, prestasimu, itu kain kotor di mata Tuhan. Kekejian bahkan. Menjijikkan gitu ya. Itu sama sekali tidak membuat Tuhan berkenan. Suaramu yang merdu, sama sekali tidak membuatmu berkenan. Kita berkenan karena setelah Kristus mati, kita di cleanse up gitu ya. Kita disucikan, kita dibenarkan, maka memungkinkan Roh Allah sendiri ditaruh di setiap hati kita. Jadi sebenarnya best version of us adalah ketika kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi leading inside out, kita dipimpin dari dalam ini untuk keluar gitu. Nah, makanya teman-teman di slide ini jadi gini, cara pandang itu sangat lebih penting daripada apa yang kita lihat gitu. Karena cara pandang itu urusannya dengan hati, apa yang kita lihat itu urusannya yang di luar. See? Contoh nih, 2 sales sepatu, salesman ya, A berangkat di Afrika misalnya. Sama-sama di sana desa yang nggak ada satupun orang yang pakai sepatu. Sales A bilang bahwa udah nggak jadi Pak, nggak usah buka di sana. Sana nggak ada orang punya sepatu, nggak ada orang pakai sepatu, kita percuma jualan di sana. Itu sales A. Sales B datang ke sana, langsung bilang, bos, lu punya sepatu berapapun, bawa sini. Sini nggak ada satupun orang yang pakai sepatu. Yang dilihat sama guys. Tapi ketika insight-mu beda, dirimu beda, maka pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, dan ini yang paling penting, your perspective, caramu melihat segala sesuatu, semuanya Tuhan kalibrasi. Bukan hanya diubah ya, yang mati dihidupkan lagi. Itu. Jadi kalau belum berpengalaman, klaim kata-kata ini. Di Amsal dikatakan bahwa Allah sumber segala hikmat memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Hey, man, lu dekat dengan Tuhan, lu serahkan dirimu, lu bersungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Semua hikmat yang lu nggak pernah pikirin akan diberikan kepadamu. Oke, ini kabar baik. So, kalau memang kita dipanggil untuk kayak tadi misalnya, Mas, aku takut dengan konsekuensi. Normal, takut. Nggak apa-apa, saya juga sering takut. Gitu. Ketakutan kita ini sebenarnya adalah warning bahwa kita itu ada kelemahan, dan that's good. Gitu. Artinya dalam ketakutan kita itu, dalam kelemahan kita itu adalah, kalau kita mau berpikir positif nih, itu menjadi ruang yang sangat terbuka untuk Allah bekerja lebih dahsyat. Jadi someday, if you make it, kalau kamu sampai di prestasi, di cita-cita, bahkan melebihi yang kamu harapkan, kita nggak bisa sombong lagi. Karena misalnya dari 100 yang kita kerjain cuma 20, 80-nya Tuhan. Kita mau sombong apa? Kita mau bilang, ketika itu sampai kita hanya akan bilang, that's only the grace of God. Oke? Tenang, it's okay. Ini bukan semua yang harus dicapai sekarang, tapi satu demi satu, kayak tadi ya, serahkan diri kita apapun diri kita, karena Tuhan yang paling jago, Tuhan yang paling tahu. Dia pabriknya guys, dia yang paling tahu lo mau diapain, untuk specific purpose apa. Kalau tujuan umumnya tadi, specific purpose for your life, itu adalah perjalananmu seumur hidup. Saya pun sampai sekarang juga masih menghidupinya. Besok jadi apa nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu adalah ketika hari ini saya lakukan, this is my best in my think, in my doing, gitu ya. Gitu. Thank you. Oke, detail, rinci, jelas banget yang disampaikan sama Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu. Semoga buat teman kita yang nggak mau disebutin namanya ini bisa jelas, bisa menerima apa yang sudah disampaikan sama Mas Pandu.
Dan kita mau ada pertanyaan lagi nih Mbak. Iya. Kita udah dapat satu pertanyaan yang relate banget. Nggak mau disebutin namanya juga. Pertanyaannya apa Mbak Mika? Oke, aku bacain ya. Freedomnya anak sekolah yang mau pilih kuliah nih. Kadang kami ngerasa freedom kami pas milih jurusan sesuai passion atau minat bakat, tapi ortu mengusulkan jurusan lain. Terus sebagai anak nggak berani berontak. Solusinya gimana ya? Sekarang kita Solusinya pindah kakak. Mau dengar dari dua pembicara kita. Dua sekaligus ya? Iya. Dua pembicara spesial kita ini. Mau dari Mas Pandu dulu boleh atau Pak Rian dulu boleh? Mungkin dari Mas Pandu dulu yang udah on mic. Silakan Mas Pandu. Oke, solusinya pindah kakak, guys. Apa sih, cuma selembar kertas kan, udah tinggal pindah gitu. Prinsipnya gini ya, prinsipnya. Ini saya juga sering ngobrol sama anak saya. Yang tadi ya, masih di catatan yang pertama tadi. Kita bebas menentukan pilihan apapun, tapi kita nggak pernah bisa bebas dari konsekuensi atas pilihan itu, betul ya? Nah gini, teman-teman. Artinya adalah ketika kemudian kita, jadi gini, kuliah nih. Kuliah itu misalnya D3 ya berarti 3 tahun ya. Kalau S1 berarti kira-kira 4 sampai 5 tahun. Oke. Nah, ini tuh kan perjalanan panjang, guys. Banyak orang susah untuk membuat pilihan dalam jangka 4-5 tahun, 3 sampai 5 tahun saya bilang. Yang konsekuensinya panjang banget nih. 3 sampai 5 tahun. Itu not easy. Why? Karena di dalam keluarganya tidak ditrain bagaimana membuat keputusan-keputusan yang berkonsekuensi lebih pendek. Oke. Yang pilihan konsekuensinya seminggu. Kamu bisa handle nggak? Kan Tuhan bilang tuh. Siapapun yang mau dipercaya hal besar harus bisa dipercaya hal kecil kan? Gitu. Lo yakin selesai nggak? Gitu loh. Lo yakin day by day mau belajar, mau selesaiin tugas yang semakin hari semakin kompleks, lo kurangin waktumu untuk main dan seterusnya untuk selesaikan kuliah ini, kamu yakin nggak gitu bahwa kamu masih tetap akan punya eagerness, gairah untuk kemudian seperti awal kamu masuk kuliah gitu. Nah ini penting sebenarnya. Jadi menurut saya sih gini ya, mau yang mana? Apakah mau ikut kemauan orang tua atau mau ikut kemauanmu? Sebenarnya yang perlu diobrolin adalah keyakinan kalian bahkan end up ini enggak gitu loh. Karena percuma ngikutin kemauanmu kalau nggak selesai juga. Neng dalan bolos ya percuma, neng dalan bodol percuma, guys. Gitu loh. Apalagi misalnya kalian jalan dan apalagi ini prinsip penting nih. Don't be coward. Jangan jadi pengecut dengan seolah-olah mentaati orang tua, lalu di tengah jalan kalian bilang gini, ya karena aku nggak mau dulu. Siapa yang suruh-suruh bapak, ibu yang suruh-suruh aku, papa, mama yang suruh-suruh aku. Lah aku rasa seneng, aku berhenti dari tengah jalan. Hey, you are coward, guys. Gitu. Itu namanya pengecut. Not that way. Kalian bisa bicara dengan baik-baik. Gitu. Sebenarnya adalah, kalau misalnya tentang rezeki gimana, Mas? Gitu ya. Jurusan tertentu itu good money, lebih good money ketimbang jurusan yang lain misalnya gitu. Saya mau kasih satu hal, guys. Saya ini termasuk orang yang saya dulu kuliah di pendidikan bahasa Inggris Sanata Dharma. Harusnya jadi guru bahasa Inggris. Saya ngajar bentar banget di Steladus 1, Kota Baru itu. Wah, ganteng dewe, cewek semua soalnya muridnya ya. Jadi di masa muda saya begitu, tapi saya nggak pernah enjoy. Sampai akhirnya saya lebih lama untuk kerjakan jadi wartawan, saya senang gitu. Dan menurut saya sih saya yakin bahwa diri saya punya stok kesabaran yang panjang untuk mau belajar dan tahan belajar, itu penting. Mau belajar dan tahan belajar. Nah, saya yakin diri saya ada di posisi itu. Lalu kemudian saya lakukan itu. Nah, ini ganti-ganti juga gitu loh. Pernah ikut MLM juga pernah. Ada yang ikut MLM? Prospek-prospek itu? Nah, jual-jual mimpi. Nah, saya pernah. Oke. Apalagi ya?
ngerintis usaha, jatuh bangun, ya, nggak berhasil, gagal, nggak sukses. Berarti gagal semua ya masih? Iya banyak gitu. But it's okay gitu loh. Itu pilihan hidup kita. Sampai kemudian Tuhan juga kasih di usaha saya yang sekarang, puji Tuhan, Tuhan kasih ya made it gitu. Nah artinya memang sebenarnya adalah lulus kuliah itu juga bukan akhir dari hidup loh, dan lo akan jadi itu. Good kalau kamu jadi itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalian sedang melatih tanggung jawab, keseriusan kalian untuk menuntaskan kepercayaan orang tuamu dan kepercayaan dirimu at least dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Gitu, Bro. Thank you. Oke, terima kasih buat Mas Pandu atas jawaban dari Q&A kita. Itu dari Mas Pandu tadi. Sekarang Ya. dari Pak Rian mungkin punya sisi yang berbeda menanggapi pertanyaan teman-teman tadi. Silakan Pak Oke, Rian. terima kasih Mas Sote. Ada satu pengalaman yang pernah saya dengar dari rekan saya, ya, maaf, dosen saya, pada waktu saya kuliah di Teologi Satya Wacana. Jadi memang teman satu kebanyakan luar Jawa ya, jadi hampir mungkin bisa dibilang 80% di Satya itu adalah orang luar Jawa. Dan ada seorang keluarga gitu ya, bapak itu. Jadi dia bernasar, dia punya nasar. Anak pertama saya, salah satu anak saya itu harus ada yang jadi pendeta. Wah, anaknya ada 4 itu. Anak pertama tidak mau jadi pendeta. Anak kedua tidak mau jadi pendeta. Anak ketiga tidak mau jadi pendeta. Anak 4 dipaksa bapaknya, kamu harus masuk teologi. Karena bapak sudah bernasar, gitu kan. Tetap nggak mau. Akhirnya apa? Ya sudah, dia terpaksa masuk teologi. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah jalan di DO. Karena dia udah nggak niat dulu sekolah. Ketika dia di DO, ayahnya sakit keras. Akhirnya apa? Dia masuk lagi, daftar ulang. Masuk lagi. Itu terjadi sampai 3 kali. Ketika dia keluar dari teologi, bapaknya sakit. Keluar bapaknya sakit. Ya, sampai apa yang terjadi? Ya, mungkin yang terakhir kali, yang ketiga mungkin dia sudah berpikir, ya sudahlah, akan jalannya siapa yang dikatakan orang tua saya. Tapi luar biasa. Sekarang dia akhirnya bisa sampai tingkat doktoral teologi dan sekarang jadi pendeta di Belanda. gitu. Jadi pertama memang dia berjuang keras untuk jadi tidak mau dia. Ketika dia ada kasus di teologi gitu kan, bapaknya jatuh sakit keras. Tapi akhirnya ketika dia nyerah gitu, ya sudahlah saya ikut bapak saya. Nah sekarang dia malah jadi pendeta dan dia sudah tingkat S3 doktoral teologi. Ya. Jadi dari kisah ini kalau menurut saya memang kadang-kadang jadi hasrat kita tuh seringkali terkait dengan hasrat lian, hasrat orang lain. Gitu kan. Ya. Dan seringkali gitu kan, kita tidak bisa untuk memenuhi hasrat lian. Dan kita tidak pernah bisa untuk mencapai tingkat kepenuhan itu kadang-kadang tidak bisa. Kita masuk hidup di dunia gitu. Gitu kan. Tetapi kita terus berusaha kita tadi Pak sudah mengatakan ketika kita gagal ya sudah bangkit lagi terus. Gitu. Ya terkait dengan tadi ada pertanyaan gitu kan, misalnya saya bagaimana ini? Saya ingin jurusan ini, tapi orang tua saya ingin jurusan ini. Ya memang masing-masing saya tidak tahu karakter orang tua Anda gitu kan. Karena memang untuk menjawab masalah ini mungkin bisa dilihat secara kasusik ya. Jadi kita tidak bisa jawabnya seperti ini gitu kan. Karena kenapa sampai orang tua bisa ketat menyuruh? Apakah belum ada proses komunikasi dengan orang tua? Apakah sudah ada? Jadi saya kira nanti Pak Masnya proses counseling ini ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau menurut saya memang ya kadang kita sepakat dengan Mas di depan tadi bahwa kadang-kadang mungkin kita juga bisa tadi kita masuk pada pilihan kita dan kita juga kadang-kadang berhenti di tengah jalan juga bisa, sehingga memang betul sepakat yang penting bagaimana tanggung jawab kita gitu kan. Itu harus
entah kita mau menurut orang tua, entah kita apa namanya sesuai dengan harapan kita mau masuk fakultas A, B, C gitu kan. Yang jelas betul sepakat sama Pandu bahwa orang tua menuntut tanggung jawab kita sampai selesai kuliah. Gitu kan. Ya, sehingga saya kira mungkin kalau bahasa iman kita ya apa namanya oke lah bergumul dalam Tuhan, bergumul gitu kan. Ya, jadi kalau kita nanti dari segi iman ya kita terus bergumul, cari tahu apa yang maksud kehendak Tuhan sebenarnya apa ya Tuhan, gitu kan. Jangan-jangan ini hanya keinginanku, jangan-jangan ini hanya keinginan orang, tapi kira-kira apa ya Tuhan, gitu kan. Yang menjadi kehendakmu. Dan ini saya kira butuh proses juga. Ya, sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda apakah lanjut sesuai dengan jurusan kamu atau orang tua, ya tadi proses iman. Ya, proses pergumulan itu gimana dan proses percakapan dengan orang tua gimana dan proses gimana. Sehingga ini sebenarnya tidak bukan hanya sederhana untuk menjawab pertanyaannya, walaupun ini hampir semua orang, beberapa orang mungkin nggak mengalami seperti itu. Tapi ini kasus sekali ya. Jadi karena masalahnya apa? Ya, atau jangan-jangan bapakmu bernasar juga, gitu kan? Bernasar ini anak saya harus jadi apa gitu? Bisa dulu ya, bernasar juga. Ya, saya nggak tahu kenapa bapak masalah seperti itu, atau mungkin bapak punya idealisme tertentu. Dan bagaimana proses komunikasi yang dibangun dengan orang tua. Tapi kalau saya biasanya saat ini hanya menyarankan ya bergumul dalam doa untuk kemudian ada proses komunikasi dengan orang tua. Ya kalau emang ternyata mentok ya bisa aja jalan dulu orang. Jalan ini memang gitu. Siapa tahu memang ini menjadi cara Tuhan juga untuk apa namanya? Cara Tuhan juga untuk apa namanya? Juga bisa membawa ke arah. Saya juga punya banyak teman gitu. Dia tuh nggak minat jadi teolog, nggak minat jadi pendeta. Dia masuk teologi kesasar tuh. Tapi sekarang dia jadi seorang pendeta yang luar biasa. Menurut saya, walaupun awalnya dia merasa keblasok masuk teologi gitu. Tapi banyak teman-teman saya juga jadi pendeta yang luar biasa juga. Sehingga bisa saja mungkin nanti kamu ketika kamu memutuskan saya ikut orang tua saya, kamu keblasok jurusanmu. Tapi bisa saja mungkin di tengah perjalanan apa namanya melakukan kebelakang tapi itu menjadi pintu berkat bagi kamu gitu. Ya, sehingga monggo silahkan itu bergumul mana yang mungkin bisa diambil untuk saat ini ya dalam waktu itu yang mungkin tinggal atau untuk tahun atau bagaimana ya saya juga nggak tahu ini kamu kelas berapa juga ya karena kalau harus masuk sekarang gitu kan ya tetap juga tapi mungkin ada proses pergumulan setahun 2 tahun saya itu masih bisa berubah juga karena kita tidak pernah tahu itu 1 dan 2 tahun yang akan terjadi ke depan baik tentang diri kita maupun harapan-harapan kita semua itu saya kira dari saya pengalaman beberapa hal yang bisa memberi penguatan. Makasih Mas Suri, saya kembalikan Mbak Monika. Baik, terima kasih Pak Rian, terima kasih Mas Pandu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman kita tadi. Semoga buat teman-teman bisa terpecahkan apa yang menjadi kebimbangan teman-teman, apa yang menjadi ketakutan teman-teman, apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman, bisa teratasi semua, teman-teman bisa lebih bijaksana lagi dalam memilih apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Sebelumnya kita mau foto dulu Mbak Mega. Kita mau foto bareng ya Mas? Karena sesi Q&A-nya udah selesai, kita mau foto bareng dulu buat dokumentasi gitu. Buat Mas. Boleh on-cam? Halo. Cek. Halo, Mas Ote. Ya. Boleh saya bertanya? Daripada saya galau ini kalau nggak bertanya nih, bolehkah satu pertanyaan? Iya, boleh. Silakan. Boleh. Oke. Boleh kan? Masih ada teman kita yang belum terpecahkan masalah. Iya, daripada nanti tidur tidak nyenyak kan ya gimana gitu, jadi resah gitu. Ya. Nah, tadi kan seperti yang dikatakan oleh Pak Mas Pandu, tadi kan kebebasan adalah natur kita, rahmat Tuhan ya yang diberikan kita seperti diibaratkan itu ikan koi gitu. Ya asal ikan koinya itu berada di lingkungannya ya tetap akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu tersendiri.
Nah, yang jadi pertanyaan saya kan kebebasan itu mengantarkan kita kalau kita tetap berada di jalan yang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada yang terpilih. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah tahu orang yang bakal diselamatkan gitu loh. Atau itu adalah dari kita sendiri. Seperti kita itu yakin, misalnya kita yakin kita percaya pada Tuhan Yesus itu bisa selamat. Tidak harus dari agama Kristen ataupun jadi asal kita percaya Tuhan Yesus kita selamat, atau sebenarnya itu keselamatan itu pilihan dari Tuhan atau sudah ketetapan gitu dari yang mulai kita diciptakan. Nah, saya itu bingung gitu. Kan hubungan antara kebebasan ini ya ujung-ujungnya kita akan berada ke dalam ya ujung-ujungnya kepada Tuhan gitu loh maksudnya. Ya, semoga bisa dijawab. Terima kasih. Maaf mengganggu loh ini. Kalau udah mau pada tutup closing ya mohon maaf banget ini. Ya, makasih. Baik, boleh Mas Pandu buat menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Oke, wow, ini pertanyaannya mantap banget nih. Cek, bisa dengar suara saya? Maaf, teman-teman. Bisa. Oke, baik. Sebenarnya lebih tepat jawab Pak Rian ya. Ini teologis banget nih pertanyaannya. Tapi at least gini, ini as long as saya tahu. Jadi, kalau kemudian pertanyaannya adalah, apakah kemudian keselamatan itu karena kita, gitu ya? Karena kita terima Yesus, berarti itu kehendak kita ya, gitu. Atau memang Tuhan sudah ciptakan, create dari awal, gitu, untuk kemudian kita diselamatkan. Itu kalau cerita bisa panjang banget tuh, gitu. Serius nih, bisa panjang banget. Namanya adalah predestinasi. See? Jadi cerita ini nggak bisa lepas sama sekali dari ditunjuknya bangsa Yahudi, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Apakah Abraham ketika ditunjuk sebagai leluhur ya, nenek moyangnya seluruh orang percaya dalam hari Israel itu karena Abraham oke, gitu ya. Dikatakan bahwa bapak orang beriman ya. Jadi imannya luar biasa tuh gitu. Salah satunya monumennya adalah ketika ingin untuk mengorbankan Iskak. Nah, pertanyaannya adalah apakah Abraham ini juga orang yang sangat sempurna, sebegitu sempurna sehingga Tuhan memilihnya gitu ya. Sehingga Tuhan memilihnya menjadi bapa dari sebuah bangsa yang akan melahirkan juru selamat. Can you imagine that? Oke. Nah, ternyata teman-teman, gini. Kalau ini teman-teman ya, jadi kalau ada suami, oke, menurut teman-teman nih, ini orang kayak apa nih, gitu ya? Kalau ada suami, punya istrinya cantik banget, sih. Lalu kemudian dia datang ke suatu wilayah, ke suatu tempat yang baru, raja yang di situ itu mengingini istrinya. Oke, sekali lagi ya. Misalnya saya pindah ke satu tempat baru, lalu kemudian saya bersama dengan istri saya hanya berdua. Dan di situ ada penguasa, taruhlah ada bupati apa dan seterusnya, dia mengingini saya. Dan saya bilang ke istri saya gini, Dek, kamu bilang bahwa kita ini saudara ya, aku masmu, kamu adikku. Kita nggak suami istri. Kenapa? Karena kalau kamu ngomong aku suamimu, aku bisa dibunuh sama raja itu, sama bupati itu. Dan itu 2 kali. Ini kira-kira suami macam apa kayak gini, guys? See? Apakah ketika Tuhan memberikan janji bahwa keturunannya Abraham itu akan seperti bintang di langit jumlahnya dan pasir di laut, lalu kemudian Abraham ini juga dengan setia imannya menunggu sampai janji itu datang? Ternyata enggak juga. See? Karena sambil seketika janji itu diberikan, setelah janji itu diberikan, Abraham mengambil istri, Hagar, karena nggak sabar. Jadi artinya memang pemilihan Abraham sebagai bapak orang percaya ini bukan karena kualifikasi sama sekali, guys. Ya karena Tuhan mau, gitu. Termasuk
Nggak ada yang kebetulan. Ketika teman-teman baca silsilah ya, Yesus Kristus ya di mana? Di Matius itu. Salah satu di situ dikatakan ada Rahab. Anda tahu Rahab ini siapa? Ada salah satu di situ yang apa namanya? Oh sorry, aduh Yehuda, Papa, saya lupa. Ini loh, yang anaknya Yehuda itu loh. Di situ dia melacurkan diri dan disebut namanya. Bahwa itu yang juga akan menurunkan Yesus Kristus. Bagi banyak orang Kristen ini aib gitu ya. Masa Yesus Kristus diturunkan dari orang sundal gitu. Dan ditulis gitu. Jadi memang Alkitab ini sangat jujur, sangat apa adanya. Alkitab ini nggak munafik. Justru disitulah karya Allah dinyatakan. Bahwa dia nggak lihat diri kita itu seperti apapun. Prestasi kita ini sekali lagi, gitu ya, itu kayak kain kotor di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau memberikan kasih, memberi kasih saja gitu. Nah, tentang yang tadi, pertanyaan tadi, apakah kemudian Tuhan memang sudah pilih? Yes, guys. Tuhan sudah pilih. Dan pemilihan awal itu memang melalui bangsa Yahudi. Tapi kita mesti ingat, bangsa Yahudi itu ada dua, keturunannya Ismail dan keturunannya Ishak. See? Yang perjanjian itu berarti keturunannya Ishak, bukan keturunannya Ismail. Nah, jadi Yahudi pun ada dua, gitu loh. Ada dua golongan. Yang anak perjanjian adalah yang keturunannya Ishak. Nah, ternyata di situ dikatakan, Paulus mengatakan itu kuat banget. Keselamatan pertama-tama datang dari bangsa Yahudi. Benar, gitu. Itu benar. Nah, sampai kemudian ada penolakan dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat bahwa sekarang ini satu-satunya, jadi negara-negara Yahudi, bangsa ya namanya, negara Israel, bangsa Yahudi, oke, agamanya Yahudi. Can you imagine that? Jadi nama bangsa dan nama agama ini jadi satu ternyata. Dan sampai hari ini apa yang paling membedakan? Mereka nggak percaya Yesus Kristus. Mereka mengakui Taurat, tapi mereka nggak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Maka pernyataan Petrus ketika ditanyain, menurutmu aku ini siapa? Ketika Petrus bilang kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu pertanyaan yang sangat berani karena umumnya orang tidak pernah bilang bahwa itu utusan Allah dan bahkan Allah sendiri. Jadi memang predestinasi ini maaf ya, jadi mungkin memang karena butuh waktunya panjang banget. Ini kasihan juga teman-teman yang lain. Someday mungkin kapan gitu ya kita bisa ngobrol tentang ini. Tapi nanti boleh chat saya untuk referensi-referensi yang pertanyaan yang tadi. Yang jelas saya pun juga masih belajar tentang itu. Gitu. Jadi saya punya beberapa referensi baik. Baik buku ataupun khotbah gitu ya di YouTube gitu. Ya mungkin bukan khotbah ya, eksposisi ya lebih tepatnya. Eksposisi itu artinya menjelaskan secara gamblang, secara detail tentang satu hal gitu. Saya punya beberapa catatan eksposisi tentang itu. Jadi apakah ini garis besarnya gini, apakah dipilih Tuhan? Ya. Apakah ada peran manusia untuk memilih? Ya. Allah menggunakan kehendak bebas manusia gitu ya, karena penolakan bangsa Yehuda ini maka kemudian keselamatan jadi sampai ke seluruh dunia, sampai hari ini kita jadi kenal Yesus. Itu juga gara-gara kiprahnya penolakannya orang Yahudi. Itu sejarahnya kira-kira gitulah ya. Jadi artinya memang kita dipilih iya, tapi apakah kemudian setiap orang juga punya keputusan? Iya. Tapi mana yang lebih dominan? Bukankah Allah juga mengerjakan lewat kita baik kemauan ataupun pekerjaan gitu kan? Artinya ketika kita memilih pun itu juga digerakkan oleh Tuhan. Robi, asik ya. Jadi memang wow gitu. Nah, panjang banget gitu ya. Jadi itu berjam-jam gitu. Ada sisi historisnya, ada sisi apologetiknya. Apologetik itu artinya pembahasan ilmu yang menyajikan berbagai macam sains, logika, pembelaan logis dari ayat-ayat Alkitab gitu. Gitu bro. Pasti belum memuaskan tapi nanti boleh DM saya personal, saya akan berikan link-linknya. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandu. Mungkin
Mungkin Pak Rian ada tambahan sedikit gitu Ya. biar Mas Zidan ini lebih marem gitu, lebih puas gitu. Oke, baik sedikit dari saya. Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Tuhan menyelamatkan manusia? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Karena manusia berharga di mata Allah. Apa harganya manusia di mata Allah? Harganya manusia di mata Allah, dia diciptakan Tuhan, mempunyai martabat. Apa martabatnya manusia di mata Allah? Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sebenarnya tujuan penyelamatan Allah itu inisiatifnya dari Allah. Supaya apa? Gambar diri Allah yang utuh itu kembali utuh setelah manusia dalam dosa itu kan jadi rusak gitu kan. Ya, kemudian Allah punya inisiatif. Loh, kenapa kok Allah punya inisiatif? Coba logikanya gini. Lebih mudah raja yang datang ke rakyat atau rakyat yang datang ke raja. Lebih mudah presiden yang ke Klaten atau kita yang tinggalnya di Klaten datang ke istana negara. Lebih mudah mana itu? Pasti jawabnya lebih mudah raja turun ke rakyatnya atau lebih mudah presiden turun ke rakyatnya daripada kita yang ke kerajaan atau ke istana. Ya, pemahaman iman Kristen menurut saya luar biasa. Tuhanlah yang punya inisiatif turun ke dunia, bukan kita, supaya diselamatkan. Karena kita tidak akan pernah mungkin mampu untuk mencapai Tuhan, tidak pernah mampu. Itu loh. Jadi itu yang menurut saya seperti itu, dan sehingga bagi saya keselamatan inisiatifnya adalah dari Allah, bukan kita dari manusia. Ya, kemudian ketika Yesus datang ke dunia dan dia naik ke surga, dilanjutkan Roh Kudus, kemudian kita turut bekerja, oke, iya. Jadi yang kita adalah turut bekerja dalam karya keselamatan sampai kapan? Sampai akhir zaman. Itu, saya kira itu aja sedikit dari saya, tambahan menguatkan dari yang disampaikan Mas Pandu. Terima kasih, masuk saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Rian buat jawabannya. Mungkin Mas Zidan sudah terpuaskan oleh jawaban dari Pak Rian sama Mas Pandu ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan buat foto nih. Teman-teman boleh on cam dulu, sembari menunggu teman saya Mbak Mega tadi. Teman-teman boleh menyalakan kamera. Kita mau berfoto bareng. Oke, temanku udah datang nih. Ya, teman-teman boleh on cam. Kita mau mengabadikan momen kali ini. Yang belum on cam kita tunggu kok teman-teman. Immanuel dari KJWD boleh on cam. Zidan yang tadi bertanya, yang sudah terpuaskan oleh Pak Rian sama Mas Pandu. Kita ada Kiandra dari GKJ Kebonarum bisa on cam. Hana dari GKJWD boleh. Kita tunggu teman-teman. Ya. Teman-teman mau mengingatkan juga habis foto kita mau ada game lagi nih. Kita masih punya 2 hadiah. Kita masih seru-seruan bareng di sini. Kita masih punya 2 hadiah menarik. Kita habis ini mau ada game sebentar, paling kurang lebih sekitaran 5-10 menit. Bakalan ada hadiahnya juga teman-teman. Jadi teman-teman habis ini jangan leave dulu ya. Bisa nih. Oke, slide pertama boleh memberikan pose terbaiknya buat foto. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Kita sekarang ke slide 2 ya. Kita pindah ke slide 2. Slide 2. Slide 2, 1, 2.
Kita ulangi sekali lagi. Kita tambah lagi ya teman-teman. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terutama terima kasih Pak Rian sama Mas Pandu. Untuk Pak Rian terima kasih sudah menyampaikan materinya, sudah menyampaikan banyak sekali pesan-pesan yang bisa kami terima. Pak Rian, kalau mau ada acara boleh live juga, kalau mau ikutan main game sama teman-teman yang lain boleh juga. Oke, dan terima kasih untuk Mas Yehuda Pandu telah gabung bersama kita dari awal hingga kali ini. Kita udah berbagi-bagi ilmu ya, berbagai macam ilmu. Dan kalau mau live juga dipersilahkan. Dan kita ada Bu Nurwidi nih gabung sama kita. Iya, baru tahu ada Bu Nurwidi. Halo, shalom Bu Nurwidi. Shalom, semangat. Apa kabar Ibu Nurwidi? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurwidi udah bergabung. Jadi teman-teman sekarang kita mau masuk sesi game nih. Kita akan gamenya itu apa sih Mbak Mika? Oke, game kali ini tuh kita menggunakan yang namanya quizzes nih. Quizzes. Oh, quizzes. Quizzes itu tambah hadiah ya dari Bu Nurwidi ya. Oh, dapat hadiah dari Bu Nurwidi juga. Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman kita masih ada 3 hadiah. Yang 2 dari kemarin dikasih Udi, yang 1 hadiah dari Bu Nurwidi nih. Jadi teman-teman yang hadiah pertama hadiah spesial dari Bu Nurwidi nanti. Iya, ya, oke. Jadi teman-teman boleh klik link yang di-share oleh panitia. Silakan join, silakan join dulu, silakan masuk dulu. Nanti kita akan mulai bersama-sama. Nanti yang dapat skor tertinggi bakalan dapat hadiah dari Bu Nurwidi. Nah, yang peringkat pertama dan kedua dan ketiga akan dapat hadiah dari kami kemarin BKJWD gitu. Teman-teman boleh masuk dulu. Ini pasti udah nggak asing lagi ya sama quizzes ya. Iya. Soalnya kita yang masih sekolah itu kadang gunain ini Mas buat ujian, ulangan gitu. Di sana nanti udah ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Ya, teman-teman boleh masuk link dulu. Nanti kita akan mulai bareng-bareng. Oh iya, teman-teman jangan lupa nanti tulis nama ya di quizesnya, karena kita nanti mau membacakan nih pemenang-pemenang dari game Q&A dan juga game quizzes kali ini. Yang Q&A tadi nggak mau disebut, Mbak. Nggak mau ya? Iya, jadi kita nanti umumkan yang di game quizzesnya. Oh iya, benar banget. Jadi teman-teman dikasih nama dan gerejanya biar kita bisa menghubungi teman-teman buat menyalurkan hadiahnya nanti gitu. Apakah ada kesulitan atau kendala masuk di webnya, di linknya? Teman-teman udah masuk? Yuk, oke teman-teman, baru 22 nih yang join nih. 23 sekarang. Ya teman-teman join. 24. Oke, teman-teman masih ditunggu nih, baru 28 nih yang join.